Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, Pak Ali akan membahas soal minggu lalu yang berjumlah 25. Ayo disimak baik-baik video Pak Ali. Semoga bisa membantu kalian menghadapi ujian sekolah muatan PPKN. Nah, nomor 1, makna lambang sila Pancasila berlambang bintang. Nah, ini adalah cahaya bagi kehidupan manusia. Agama itu memberikan arti pada manusia sehingga bisa menjadi manusia yang lebih baik. Nah, nomor 2, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Semboyan tersebut dikutip dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Ini sudah sering kalian pelajari. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu dari mana, karangannya siapa. Meskipun berbeda keyakinan, Mukmin Putu Yosef selalu hidup rukun. Setiap ada tugas sekolah, mereka belajar dan mengerjakan bersama. Dalam beribadah, mereka saling menghargai dan tidak saling mencela agama yang dianutnya. Menghargai agama itu berada pada sila pertama, karena sila pertama itu berhubungan dengan keyakinan atau kepercayaan, atau lebih tepatnya adalah berhubungan dengan agama. Soal yang selanjutnya, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Tari Serampan 12 dan Tari Tortor berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Nah, untuk bisa menjawab ciri khas suku budaya dari suku lain, maka perbanyaklah membaca suku-suku yang ada di Indonesia. Bahasa suku itu asalnya dari mana, perbanyaklah membaca, menghafal suku budaya yang ada di Indonesia sehingga bisa memudahkanmu untuk menjawab soal-soal seperti ini. Nomor selanjutnya, rumusan Pancasila di bawah ini dari tokoh yaitu Insinyur Soekarno. Ciri khas dari rumusan Pancasila dari Insinyur Soekarno adalah ketuhanan itu diletakkan di nomor 5, kebangsaan itu diletakkan di nomor 1. Berbeda dengan rumusan Pancasila dari tokoh-tokoh yang lain. Nilai kebersamaan dari para tokoh perumus dasar negara dapat diteladani dalam kehidupan sehari-hari adalah mereka berkelompok untuk membahas sebuah negara, bagaimana membangun negara ini lebih baik, dalam artian bahwa negara itu meliputi banyak warga, banyak manusia di dalamnya. Berarti itu adalah kelompok atau kepentingan umum yang berskala besar, sehingga mereka merumuskan dasar negara bukan karena untuk mencari kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat banyak. Berarti itu adalah kepentingan umum, sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Nomor selanjutnya, berikut ini yang merupakan hak setiap warga negara. Menaati segala peraturan itu adalah kewajiban, menjaga itu adalah kewajiban, menjaga kebersihan itu adalah kewajiban. Maka yang di sini yang benar adalah A, yaitu mendapatkan perlindungan. Itu adalah hak. Perbedaan hak dan kewajiban. Kalau hak adalah sesuatu apa yang bisa kamu dapatkan, kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus kamu kerjakan. Jadi perbedaannya di situ, sehingga soal-soal seperti akan lebih mudah kalian bisa menyelesaikannya apabila bisa memahami hak dan kewajiban. Di bawah ini yang bukan merupakan tugas dan fungsi MPR, yaitu adalah memeriksa keuangan publik. Itu salah, karena
Fungsi MPR adalah menetapkan konstitusi, meresmikan presiden, wakil presiden yang sudah terpilih, memberhentikan presiden dan wakil presiden. Jadi jawabannya adalah yang D, bukan memeriksa keuangannya, karena ada lembaga sendiri yang memeriksa keuangan. Tempat diselenggarakan untuk pemilihan bupati, yaitu kalau bupati itu adalah kabupaten atau kota. Kalau provinsi itu pemilihan gubernur, KPU pusat itu adalah presiden dan wakil presiden. Dan bukan DPRD, karena DPRD itu adalah di menyelenggarakan anggota legislatif atau DPRD, anggota DPRD itu melalui KPU juga. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah mengatur dan menertibkan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Jadi bukan di suatu provinsi, di suatu kota, atau di suatu desa, tapi berbangsa dan bernegara. Jadi skalanya lebih luas. Negara Indonesia menganut paham demokrasi dalam pemerintahannya. Demokrasi adalah kebebasan dalam menyampaikan sesuatu, kebebasan dalam memilih sesuatu, seperti presiden dan wakil presiden itu adalah sistem demokrasi. Perda, peraturan daerah provinsi dibuat oleh DPRD provinsi dengan persetujuan gubernur. Jadi gubernur itu biasanya yang menjalankan roda pemerintahan, yaitu menggunakan anggaran. Kalau DPRD provinsi, DPRD adalah membuat aturan sehingga pemerintah kota atau pemerintah provinsi itu menggunakan uang negara itu secara tepat sasaran. Jadi yang mengatur boleh atau tidaknya penyelenggaraan keuangan digunakan oleh pemerintah gubernur itu izin dari DPRD sebagai pembuat peraturan di lingkup provinsi. Nah, selanjutnya adalah berikut ini merupakan contoh peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Jadi ada kebijakan khusus yang bisa dilakukan oleh tingkat 2, tingkat 1 di bawah pemerintah pusat. Nah, kalau kabupaten kota itu dia bisa membuat besaran pajak hotel dan restoran yang ada di wilayahnya menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian di suatu tempat tersebut. Jadi pemerintah pusat tidak ikut campur dalam menentukan pajak hotel dan restoran. Presiden, wakil presiden, dan para menteri adalah administrator pemerintah pusat. Kalau provinsi itu gubernur, kalau di tingkat daerah, kalau kota wali kota, kalau kabupaten bupati, kalau desa kepala desa. Jadi kalau presiden itu skala pusat. Berikut ini yang merupakan wewenang DPR adalah menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama presiden. Ini DPRD pusat ya. Jadi tugas atau wewenangnya adalah menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama presiden. Jadi anggarannya seperti diarahkan kemana, berapa pendapatan, berapa yang dianggarkan ke instansi-instansi pusat untuk menjalankan roda pemerintahan itu dibahas bersama DPR. Badan yang bertanggung jawab untuk administrasi, audit, tanggung jawab untuk keuangan publik adalah BPK. Ya, BPK. Kalau KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi, KPU Komisi Pemilihan Umum, BPK Badan Pemeriksa Keuangan kalau nggak salah, dan DPRD itu adalah Wakil Rakyat.
Dan nomor selanjutnya, mengurangi ketergantungan dalam segala hal yang pada negara asing merupakan sikap menjaga keutuhan NKRI. Sikap tersebut dapat diwujudkan dengan cara mengenakan pakaian batik, berarti menghargai produk dalam negeri. Salah satu faktor yang melatar belakangi keragaman masyarakat Indonesia adalah kondisi geografis, yaitu bentuk letak suatu wilayah. Perilaku yang mencerminkan keragaman ditunjukkan oleh nomor. Jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Dita mengikuti karnaval budaya mengenakan pakaian adat Banjar. Pakaian adat Banjar termasuk keragaman yang ada di Indonesia. Nia memberikan bantuan untuk temannya yang tidak mampu tanpa membedakan latar belakang agama, sehingga dia mencerminkan keragaman agama dengan membantu orang tanpa melihat agama yang ada yang dianut oleh orang yang akan dibantu. Nah, kenapa salah nomor 2? Karena K-pop itu bukan berasal dari Indonesia, bukan keragamannya Indonesia. Soal selanjutnya, perilaku Andi Sulis dan Budi sesuai pengamalan sila Pancasila pada ilustrasi tersebut adalah Andi Sulis alih menjadi petugas pengibar bendera. Dia bangga melakukannya. Maka mengibarkan bendera itu adalah bentuk kecintaan kita terhadap tanah air atau terhadap negara kita. Maka itu adalah nilai yang berada pada Pancasila, sila ketiga, persatuan Indonesia, menjaga persatuan Indonesia. Nah, nomor selanjutnya, contoh sikap yang tidak mencerminkan cara menjaga ketertiban adalah membuang sampah sembarangan. Ini soal yang agak mudah karena yang tidak baik itu yang mana, yaitu membuang sampah sembarangan. Dampak membuang sampah sembarangan itu sangat banyak, banjir, saluran air tersumbat, menjadi tumpukan penyakit di situ dan lain-lain. Nah, soal berikutnya, suku Asmat, Fafak, dan Dani berasal dari Pulau Papua. Suku Asmat itu dari Papua. Nah, selanjutnya yang menjadi tantangan besar pada era globalisasi adalah suatu bangsa yang terlebih dahulu menguasai iptek, maka bangsa itu berkesempatan meraih kemajuan dan meraih kemampuan untuk memiliki masa depan. Secara otomatis suatu negara yang menguasai era globalisasi dengan menguasai iptek, maka dia tidak akan tertinggal dari negara yang lain, sehingga perkembangannya akan lebih maju dibanding negara yang lain. Nah, untuk yang terakhir, kegiatan berikut yang menunjukkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat adalah gotong royong membersihkan selokan agar terhindar dari demam berdarah. Jadi kalau itu A, sekolah sudah salah, saling memusuhi itu adalah perbuatan yang tidak baik, mendirikan pusat perbelanjaan untuk menyaingi pedagang kecil itu juga tidak baik karena bisa merugikan pedagang kecil, maka yang benar adalah yang B. Sedikit informasi akan ada tugas terakhir sebelum UAS, yaitu pilihan ganda lagi sebanyak seperti ini, akan tetapi jawabannya itu ada di kisi-kisi yang sudah Pak Ali berikan. Jadi diusahakan menjawab soal terakhir ini yang akan Pak Ali berikan berpatokan pada kisi-kisinya. Waktunya akan Pak Ali perpanjang, dikerjakan boleh sampai batas waktu tertentu, sehingga kalian akan bebas memastikannya di kisi-kisi tersebut. Mungkin sekitar 4 jam, 5 jam pengerjaan untuk menyelesaikannya. Jangan buru-buru. Saya paling tidak mengerjakan soal terakhir ini
dengan terburu-buru tanpa melihat kisi-kisi yang Pak Ali sudah berikan. Mungkin itu saja pembahasan Pak Ali hari ini. Terima kasih. Ayo semangat, selalu jaga kesehatan, jangan malas membaca, jangan malas belajar, walaupun di rumah saja, akan tetapi ilmu itu tetap harus kita tambah terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.